Hey, halo kembali lagi dengan Julian Partekno. Jadi, sebagaimana yang mungkin Anda sudah ketahui, pemerintah itu saat ini sedang mengadakan laptop-laptop untuk siswa yang punya operating system Chrome OS. Dan yang mungkin lebih unik lagi adalah Chromebook ini bisa dibilang punya spesifikasi yang cukup rendah dibanding laptop-laptop dengan harga setara. Tapi kalau dari saya pribadi sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan itu selama pertama dia punya jaminan garansi ya. Jadi, laptopnya itu bisa dapat support perbaikan dalam jangka waktu panjang. Dan yang kedua tentu saja bisa menjalankan tugas-tugas untuk siswa dengan baik. Nah, pertanyaan apakah benar kalau Chromebook itu bisa menyelesaikan tugas-tugas dari siswa? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menggunakan Chromebook Chromebook saya yang satu ini untuk mengerjakan tugas-tugas level SD, SMP, SMA. Dan saya juga akan memberikan tanggapan saya seberapa baik Chromebook itu bisa menjalankan tugas-tugas tersebut, serta apakah ada alternatif yang lebih baik di luar Chromebook. Nah, sebagai catatan awal, saya tidak akan menjelaskan Chromebook itu dari segi resolusi layar, lalu kapasitas storage, lalu touchscreen, karena hal-hal tersebut itu akan berbeda dari satu Chromebook ke Chromebook lainnya. Saya akan berikan aja spesifikasi Chromebook yang saya gunakan pada layar ya, bisa dilihat di sini. Ini sebagai catatan, ini tidak dijual di Indonesia ya, atau minimal tidak dijual resmi di Indonesia. Jadi buat yang nanya ini beli di mana, saya belinya di Korea. Tapi tetap ini termasuk adalah Chromebook yang low end, karena prosesornya aja prosesor kelas ARM yang cocoknya itu mungkin di HP mid-range tahun 2018-2019. Jadi kalau dibandingkan dengan sebagian besar Chromebook yang ada di Indonesia yang pakai Celeron ya mungkin 11-12 lah performanya. Lalu catatan kedua adalah saya tidak akan sampai ke tahap routing ya, karena menurut saya routing atau masuk ke registry atau install ulang operating system menurut saya itu agak terlalu sulit untuk orang awam. Dan kalau emang Anda mau melakukan demikian ya kenapa enggak sekalian aja dari awal itu Anda beli laptop dengan OS yang kosong atau Windows kemudian install Linux. Oke, langsung aja. Pertama yang akan saya coba lakukan adalah web browsing. Jadi Chromebook ini sesuai namanya, dia tuh sebenarnya tersentral dengan Google Chrome, yaitu browser dari Google. Nah, Chromebook ini bisa menjalankan Google Chrome dengan sangat baik. Jadi apapun yang Anda bisa lakukan di Chromebook yang versi Windows, Anda juga bisa lakukan di Chrome versi Chrome OS. Jadi ya Anda mau nonton YouTube, lalu buka Google Docs, lalu buka Google, lalu searching gambar, atau buka website-website lainnya, itu semuanya bisa di Chrome OS dan Chromebook ini. Meskipun spesifikasi rendah, ini saya pakai MediaTek kelas tengah ya pada tahun 2019, jadi udah cukup lama. Bisa dibilang menurut saya ini sangat-sangat lancar lah. Bahkan dari segi kelancaran bisa dibilang cukup bersaing dengan MacBook Air saya. Tapi mungkin yang perlu diingat adalah ini karena hardware itu punya kapasitas RAM dan prosesor yang terbatas ya. Jadinya kalau Anda itu kebanyakan multitasking ya itu bakal bisa memberatkan Chromebook Anda juga. Jadi ya kalau mau multitasking kira-kira juga lah. Tapi buat saya pribadi dengan 4GB RAM ini saya buka beberapa tab sampai ada 8 dan lebih. Dan selama setiap tabnya itu nggak terlalu berat-berat banget, menurut saya masih cukup lancar-lancar aja. Ya adalah beberapa yang harus load ulang dari cache ya. Tapi ya secara umum menurut saya cukup oke lah untuk tugas-tugas ringan. Apalagi kalau kita bahas itu soal anak-anak sekolahan yang mungkin mereka nggak banyak multitasking, banyak kan tuh ya single tasking lah. Jadi kalau misalnya buka Google Docs ya, buka Google Docs, habis itu pindah ke tab lain, satu lagi mungkin cuma nyari gambar, habis itu copy paste ke Google Docs ya. Kalau cuma begitu menurut saya 4GB juga sudah cukup lah, apalagi operating system sendiri itu tidak memberatkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tugas yang lebih nyata ya. Jadi kita coba untuk buat naskah, dimana naskah itu yang saya maksud adalah dokumen semacam dokumen Microsoft Word. Dimana kalau anak sekolahan itu mungkin mereka diajarkan untuk bikin cerita soal liburan ya, mereka tuh pergi liburan kemana, atau mungkin belajar bikin surat menyurat, jadi bikin kop, lalu ada tanggal, lalu ada kata-kata di suratnya dan sebagainya, dimana menurut saya kelas sekolahan SD, SMP, atau mungkin minimal banget SMP lah, harusnya sudah bisa juga melakukan hal-hal tersebut. Nah, kalau di Windows itu kita biasanya pakai Word, di sini kita bisa pakai Google Docs ya. Meskipun sebenarnya bisa juga pakai Word, tapi pakai Office versi online. Kalau perbandingan antara Google Workspace, jadi semacam Microsoft Office-nya dari Google, dengan Microsoft Office yang ada di online, saya akan bandingkan nanti. Nah, kalau tugas-tugas seperti itu menurut saya Google Docs itu sudah cukup banget lah untuk bikin dokumen sederhana. Jadi ada title, lalu ada body paragrafnya, bisa masukin gambar juga, itu tidak masalah sama sekali di Google Docs. Lalu berikutnya adalah kegiatan presentasi. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan dia harus storytelling ya, jadi bercerita tentang sesuatu, dimana kalau ada presentasi, ada file presentasi maksudnya, ada gambarnya, atau mungkin ada videonya, atau ada mungkin grafiknya. Nah, itu akan sangat-sangat membantu anak tersebut dalam menyampaikan poinnya kepada audiens. Kalau kita di laptop Windows biasa pakai PowerPoint, di sini ada namanya Google Slides. Dan saya mencoba untuk bikin presentasi isinya buah-buahan ya, dan menurut saya itu nggak ada masalah sama sekali. Ini beneran terasa seperti saya pakai PowerPoint aja, tidak ada
kendala tertentu. Mau slideshow pun juga bisa, lalu mau resize, lalu mau crop juga tidak masalah sama sekali. Apalagi kalau level itu hanya untuk anak sekolahan, menurut saya ini sudah sangat cukup. Lalu berikutnya adalah membuat spreadsheet. Jadi kalau tadi Google Docs atau Google Slides itu mungkin cukup sederhana ya. Nah, kalau spreadsheet itu bisa dibilang sedikit lebih advance lah, karena melibatkan beberapa rumus matematika. Saya nggak tahu kalau SD zaman sekarang seperti apa ya, tapi kalau zaman saya dulu di kelas 3 SD pun sudah mencoba Microsoft Office, termasuk Microsoft Excel. Kita anggap aja standarnya mungkin anak SMP lah yang belajar Microsoft Excel. Dan menurut saya ini cukup mudah juga untuk digunakan ya. Hanya saja ada beberapa menurut saya perbedaan yang cukup mendasar antara Google Sheet dengan Microsoft Excel. Salah satu yang paling kerasa adalah waktu saya bikin grafik. Jadi kalau bikin grafik itu di Microsoft Excel itu menurut saya masih lebih intuitif ya, karena di sebelah kanan itu menunya pengaturan itu lebih mudah, dan kalau pada Microsoft Office itu kita bisa menggeser title, lalu merubah font pada x-axis dan y-axisnya. Itu semuanya bisa dilakukan secara visual, jadi klik lalu ganti fontnya atau di remove, di chat delete ya. Nah, kalau Google Sheet ini dia lebih terkunci ya, dimana kalau kita mau ganti font itu semuanya harus lewat menu di sebelah kanan ya. Kita tuh nggak bisa delete title itu langsung diklik di grafiknya lalu pencet delete, nggak bisa. Jadi harus semuanya lewat menu yang di sebelah kanan, atau minimal defaultnya seperti itu. Dan di sini saya mencoba untuk bikin grafik contoh hasil penjualan, dan menurut saya ini cukup mudah sih ya. Ada sedikit belajar di depan gara-gara soal settingan grafik yang agak beda dengan Excel, tapi setelah 10-15 menit saya akhirnya bisa juga. Jadi untuk mengganti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, lalu Microsoft Excel, menurut saya nggak ada masalah sekali untuk level sekolahan. Nah, tapi sebenarnya pada Chromebook itu kita juga punya alternatif lain, di mana yang namanya Microsoft Office itu kita bisa akses secara online. Jadi kita bisa pakai Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, semuanya lewat online. Kalau saya sih biasanya dengan cara saya buka OneDrive ya, jadi semacam Google Drive Microsoft. Kemudian saya bisa pilih untuk bikin dokumen Word, PowerPoint, atau Excel baru. Dan disitulah kita bisa pakai Microsoft Office Online. Kalau untuk fungsi basicnya, bahkan pada Excel itu rumus-rumusnya juga serupa ya. Itu menurut saya antara Microsoft Office yang online sama Google Sheet atau Google Docs atau Google Slides tadi, itu ya bisa dibilang mirip-mirip. Nah, hanya saja anehnya itu kalau kita pakai Microsoft Office Online, entah kenapa saya merasanya itu lebih snappy, jadi lebih cepat lah. Kalau saya pencet arrow itu, arrow kanan, arrow kiri untuk ganti sel kalau di Microsoft Excel atau di Google Sheet ya, itu lebih responsif kalau di Microsoft Office Online. Demikian juga kalau ganti baris ya pencet enter, lalu klik kanan kiri, itu juga rasanya itu lebih snappy, lebih cepat sepersekian detik kalau di Microsoft Office Online. Kalau untuk anak sekolahan yang mungkin nggak perlu lincah-lincah banget ya di Office, menurut saya sih mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau saya sebagai power user, jelas lebih senang kalau software kita tuh responsif. Tapi bukan berarti di sini Google Docs, Google Slides, lalu Google Sheet itu benar-benar kalah dengan Microsoft Office yang online. Karena kalau Microsoft Office Online itu beneran harus pakai online, jadi harus punya internet. Sementara kalau Google Docs, Google Sheet, lalu Google Slides tadi, itu kita bisa akses di Chromebook tanpa internet, dan nanti begitu nyambung ke internet bakal ke-update sendiri di cloud, hingga dokumen-dokumen kita tuh tersimpan di cloud juga. Lalu berikutnya adalah saya mencoba untuk convert ke PDF. Jadi convert ke PDF itu sebenarnya nggak terlalu masalah ya kedengarannya, tapi di sini perlu diingat ya, Google Doc, lalu Google Sheet, lalu Google Slides tadi, itu punya format yang berbeda dengan Microsoft Office. Memang benar kalau dokumen-dokumen itu bisa dibuka di Microsoft Office, hanya saja soal formatting ini kadang-kadang suka berantakan ya, terutama kalau kita tuh pindah dari Google Sheet, lalu punya grafik-grafik tertentu, kemudian dibuka di Microsoft Office. Nah, soal formatting itu menurut saya bisa jadi penting kalau Anda itu mau mengumpulkan tugas, karena kalau kita udah susah-susah kerja nih dengan Google Docs ya, kemudian kita kasih ke gurunya, terus taunya gurunya tuh cuma punya Microsoft Office, terus nyata formatnya berantakan, kan nilai kita jadi bisa kacau ya. Nah, jadi amannya ya, mending kita save dulu sebagai PDF, kemudian baru dikirim. Dan nge-save PDF di Google Docs atau Google Sheet atau Google Slide menurut saya nggak ada masalah sama sekali, karena ada opsi untuk download, lalu download itu ke format PDF. Lalu printing, jadi mungkin dari Anda itu sebagian sesekali perlu ngeprint lah, jadi gambar-gambar yang udah ditemukan di internet mungkin Anda perlu di print supaya lebih gampang dibawa kemana-mana ya, misalnya untuk hafalan huruf-huruf atau hafalan kata-kata. Nah, itu kan kadang lebih enak kalau kita tuh ngafalin di kertas aja ya. Nah, untuk teknis itu sebenarnya cukup mudah ya, jadi kita tinggal colokan aja Chromebook kita ke satu printer dengan USB, atau juga bisa connect ke WiFi yang terkonek dengan printer tersebut. Nah, tapi pelaksanaan itu kadang-kadang bisa sedikit tricky ya, karena kadang-kadang printer yang kita gunakan itu tidak terdeteksi pada Chromebook kita, karena mungkin printer terlalu lama atau terlalu baru, jadi belum ada di database dan semacamnya. Saya sendiri pernah coba dan printer saya terdeteksi sebenarnya
Dan dari sampai seri-serinya, hanya saja tetap saja saya ujungnya nggak bisa ngeprint, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau emang Anda tuh butuh Chromebook untuk anak sekolahan dan Anda tuh butuh ngeprint ya, menurut saya itu mungkin nggak terlalu masalah sama sekali, karena ya kalaupun terpaksa nggak bisa ngeprint di Chromebook, Anda tinggal pindahkan ke USB flash disk kan, kemudian keluar cari warnet, lalu ngeprint pakai flash disk. Nah, kemudian adalah berikutnya video editing. Jadi kalau Anda tuh sudah SMP atau mungkin SMA, beberapa tugas mungkin mewajibkan Anda untuk bisa video editing. Saya sendiri dulu pernah waktu SMA itu dapat tugas untuk video editing waktu saya SMA kelas 2. Nah, untuk di Chromebook itu sebenarnya ada dua cara. Anda itu bisa download aplikasi Android dari Play Store ya. Misalnya Anda mau download KineMaster atau semacamnya. Masalahnya di sini, app-app Android pada Chromebook itu dari pengalaman saya itu masih sering crash lah, agak sering error dan nggak bisa dibuka. Ada kayak misalnya ini saya membuka Play Store aja, kadang tuh nggak bisa karena ada masalah di Play Store-nya. Mungkin saya harus clear dulu cache-nya, cache-nya itu ya, sebelum akhirnya saya bisa buka. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya tuh perlu editing banget dan harus pakai Chromebook ya, mungkin saya lebih memilih untuk editing secara online saja di website tertentu. Nah, yang saya akan berikan contoh di sini adalah Canva. Ini tidak disponsori oleh Canva ya, cuma yang saya tahu Canva memang cukup mudah untuk desain grafis yang sederhana ya, dan bisa juga kalau mau Anda video editing di Canva. Di sini nggak cuma fitur basicnya itu lengkap ya, jadi ada transisi, lalu ada efek. Tapi di sini juga ada template-template yang bisa Anda tambahkan ke video supaya videonya makin cantik. Dan saya pribadi saya coba nih editing video sederhana ya soal Lebaran. Dan menurut saya ini editingnya cukup mudah loh, nggak ada masalah sama sekali. Dan hasil akhirnya juga bisa bilang cukup oke. Nah, ini saya tampilkan ya contoh akhir hasil editing pada Canva. Nah, buat Anda yang tertarik mungkin perlu dibuatkan tutorial editing video pakai Canva, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, kalau Anda sudah nonton sejauh ini dan Anda mau support channel saya, silahkan tonton sampai habis, lalu silahkan beri like, lalu subscribe juga kalau Anda berkenan. Lalu berikutnya adalah video call. Nah, video call ini yang menurut saya nih mungkin Chromebook agak-agak kurang. Bisa, tapi nggak lancar. Jadi begini, kalau Zoom itu sebenarnya bisa. Jadi Anda bisa download app dari App Store, Zoom. Nah, hanya saja fiturnya itu sangat-sangat terbatas. Jadi beneran ini cuma buat video call yang kita kelihatan mukanya pakai webcam, lalu ada speakernya, ada mikrofonnya. Jadi untuk basic sekali Zoom itu ya kita masih bisa. Hanya saja kalau Anda itu expect Anda pengen background blur atau virtual background. Nah, virtual background di Zoom untuk Chromebook itu bisa dibilang menyedihkan lah. Karena kenapa? Ini cuma menampilkan buletan dan tengahnya itu mukanya. Karena tebakan saya ini karena hardware itu terlalu low end ya. Jadi kalaupun Anda pakai laptop Windows yang pakai Celeron juga mungkin kurang lebih akan sama. Meskipun kalau secara optimasi app-nya mungkin akan lebih baik sedikit di Windows. Google Meet pun sama ya, jadi Anda tuh experience-nya bakal nggak terlalu bagus-bagus amat. Jadi inilah salah satu kelemahan hardware low end ya. Jadi kalau Anda mau di Chromebook atau di Windows ya mungkin bakal mirip-mirip aja. Hanya saja kalau saingannya itu sama tablet Android atau HP Android atau mungkin iPad, nah inilah mungkin Anda bisa dapat pengalaman video call yang jauh lebih baik di device-device tersebut. Lalu berikutnya saya akan bahas secara singkat soal coding di Chromebook. Jadi coding di Chromebook jelas di sini nggak ada app coding tertentu ya. Tapi ya kalau Anda mau, Anda bisa akses Google Colab di mana Anda bisa pakai R, lalu pakai Python, lalu C++. Mungkin anak-anak sekolahan sudah mulai belajar coding sedikit-sedikit ya. Nah, itu bisa dengan syarat semuanya itu online pakai Google Colab. Atau mungkin ada website-website lainnya yang bisa menyediakan jasa serupa. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur Chromebook yang bisa diunggulkan di atas Windows. Jadi pertama adalah soal update. Jadi Chromebook itu bisa dapat update selama 8 tahun sejak Chromebook tersebut rilis ya. Jadi buat Anda yang berencana buat beli Chromebook lalu jangka panjang sekali ya, tenang aja, ini update-nya lama banget kok, sampai 8 tahun. Dia juga relatif aman terhadap virus ya. Jadi kalau di Windows itu mungkin banyak virus karena banyak bisa diedit ya registrinya, lalu di routing dan sebagainya. Nah, Chromebook itu bisa dibilang lebih relatif aman terhadap virus. Komponen-komponen Chromebook secara umum juga mirip dengan komponen-komponen laptop pada umumnya. Jadi kalau Anda mau ganti spare partnya, misalnya layar retak, harusnya sih nggak susah banget cari spare partnya. Kalau keyboard mungkin sedikit tricky ya, karena keyboardnya Chromebook itu agak berbeda dengan keyboardnya Windows. Cuma kalau hardware lain seperti hard disk, lalu layar, lalu RAM, mestinya sih bakal mirip-mirip aja. Lalu terakhir, untuk harga yang sama dan spek yang sama, kalau ada satu komputer, satunya pakai Chromebook dan satu pakai Windows, harusnya daya tahan baterai itu akan jauh lebih lama kalau Anda tuh pakai laptop yang Chromebook. Kembali ini karena operating system itu jauh lebih ringan. Lalu berikutnya kita akan bahas sedikit soal kompetisi. Jadi ini kan nggak cuma satu-satunya device dengan layar besar di harga mungkin 3-6 juta ya. Di situ sebenarnya juga ada iPad yang bisa dibilang kalau secara performa pasti jauh-jauh lebih kencang ketimbang tablet Android ataupun Chromebook. App-app
Beberapa juga jauh lebih teroptimize pada iPad. Hanya saja batasan iPad itu pertama dia mahal, mungkin 6 juta itu cuma dapat iPad-nya itu pun yang bekas atau yang versi lama lah. Jadi Anda harus beli lagi untuk keyboardnya, lalu mungkin juga mouse-nya. Lalu yang mungkin menurut saya akan lebih masalah untuk banyak orang adalah soal file system dari iPad OS yang agak-agak ribet. Jadi kalau ada download file tertentu itu Anda nggak bisa tahu persis Anda itu nge-save-nya di mana. Dan menurut saya inilah yang bikin sebagai orang itu agak-agak malas pakai iPad. Lalu ke posisi berikutnya adalah tablet Android, misalnya Xiaomi Pad atau tablet-tablet dari Samsung yang harganya 3-6 jutaan, itu cukup banyak tersedia. Nah, kalau Android itu bisa dibilang mungkin orang-orang malah lebih familiar karena biasa pakai HP Android, lalu file system juga lebih familiar. Hardware juga mungkin lebih powerful ketimbang Chromebook. Nah, tapi kalau Android itu masalahnya, dia itu tidak didesain sebagai operating system yang laptop first lah, atau desktop first ya. Dimana dia interface lalu penggunaannya itu lebih dikhususkan untuk touchscreen. Kadang-kadang tuh kalau Anda pakai tablet Android lalu pakai keyboard dan mouse itu kadang suka muncul sendiri lah keyboardnya, atau mouse-nya itu juga kurang intuitif lah, jadi nggak kerasa seperti pakai laptop lah. Nah, kesimpulannya, untuk hardware yang sangat terbatas, menurut saya Chromebook itu sangat-sangat capable ya. Dia bisa menjalankan tugas-tugas kelas SD sampai SMA dengan cukup baik. Tugas-tugasnya seperti bikin naskah, bikin spreadsheet, lalu bikin presentasi, itu nggak ada masalah sama sekali selama levelnya masih anak sekolahan. Video editing juga kalau mau secara offline ataupun online juga bisa dilakukan pada Chromebook. Performanya juga secara umum cukup lancar mengingat hardware yang sangat rendah ya. Penggunaan dari Chromebook juga cukup enak ya, jadi Anda itu pakai keyboardnya itu juga responsif, lalu trackpad-nya juga beneran snappy ya, jadi nggak ngadat-ngadat. User interface-nya juga dia desktop first ya, nggak seperti tablet-tablet Android ataupun iPad. Namun Chromebook juga bukan berarti nggak punya batasan, jadi batasan utama dari Chromebook adalah dia nggak bisa install aplikasi yang sudah spesifik ya. Misalnya Anda tuh butuh AutoCAD atau SPSS yang mungkin lebih cocok untuk Anda yang SMK ataupun kuliah. Nah, ini jelas nggak bisa dan jelas bukan buat Anda. Lalu juga sebagian besar Chromebook itu punya spek yang cukup rendah untuk kebutuhan video call ya, dimana kalau Anda itu beli Chromebook itu tujuannya pengen untuk video call aja sering-sering, lalu banyak virtual background yang lucu-lucu atau gimana, itu menurut saya masih agak kurang cocok mengingat speknya. Jadi secara sederhana beli Chromebook dibanding laptop Windows itu bisa dibilang seperti beli motor dibanding beli mobil ya. Dua-duanya punya fungsi yang serupa, mengantar Anda dari poin A ke poin B. Tapi dalam perjalanan tuh kalau Anda pakai mobil tuh ya mungkin lebih nyaman, lalu bisa bawa banyak barang, lalu bisa lewat jalan tol yang lebih cepat. Dimana kalau Anda pakai motor itu ya nggak bisa dapat semua itu. Tapi ya motor tuh lebih murah, lalu lebih cepat dikeluarkan dari garasi, maintenance-nya juga lebih gampang, dan juga dia bisa lebih gesit untuk hal-hal tertentu. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.